Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yolanda dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang lafal dan nada dalam berbicara. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Putri Sabila, yang kedua ada Desi Putri Lestari, dan yang ketiga ada Prisil Febrianda selaku moderator. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Sabila akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tertulis berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat. Dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya. Berbicara adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pengungkapan gagasan dan ide yang telah disusunnya dalam pikiran. Kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial karena setiap manusia tentunya selalu melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, dan isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Materi selanjutnya yaitu definisi berbicara. Menurut Tarigan, pada tahun 1990, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Adapun menurut Haryadi dan Zamzadi pada tahun 1996 atau 1997, berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari satu sumber ke tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Putri Lestari. Saya akan menjelaskan materi mengenai definisi berbicara. Menurut Sabarti Arkadia, kegiatan berbicara senantiasa diikuti kegiatan menyimak. Keterampilan berbicara menunjang keterampilan menulis dan kegiatan berbicara juga berhubungan erat dengan kegiatan membaca. Selanjutnya, lafal. Cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa. Suatu kata dapat diucapkan secara berbeda-beda oleh beberapa atau kelompok orang tergantung dari latar belakang mereka, tempat tinggal mereka, pendidikan mereka, dan lain sebagainya. Aspek dalam lafal ada 3. Yang pertama, kejelasan vokal dan konsonan. Yang kedua, ketepatan pengucapan. Dan yang ketiga, tidak bercampur lafal daerah. Materi selanjutnya adalah nada. Nada adalah bunyi yang beraturan, serta memiliki frekuensi tunggal tertentu. Bahasa singkatnya nada yaitu tinggi rendahnya berbicara. Dalam komunikasi, kita tak hanya harus pandai memilih topik pembicaraan dan juga ramah untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Namun, ada hal lain yang juga menentukan efektif atau tidaknya suatu komunikasi. Hal itu adalah nada bicara. Tentunya, orang lain akan enggan berbicara pada orang yang memiliki nada bicara tinggi seakan marah, meskipun sebenarnya dia sedang tidak marah. Agar bisa berkomunikasi secara efektif, maka berikut ini beberapa cara mengatur nada berbicara. Yang pertama ada variasi intonasi, yang kedua berbicara pelan-pelan, yang ketiga ada atur nafas saat berbicara, yang keempat tersenyum, dan yang kelima hindari bergumam.